dari mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kami akan membawa judul tentang anatomi unggas, yaitu sampel yang kami bawakan yaitu ayam kampung dan beserta fungsinya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sarina Boruninggolan berNIM 1903060057 dan teman saya Anggiana Fredrumban Tobing dengan NIM 1903060048. Dan saya Krisna Tali Siburian 1903060135. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat atau sistema nervosum. Sistem saraf pusat terbagi atas dua, yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Otak terdapat di dalam bagian dalam kranium. Saat kranium kita buka, kita akan menemukan otaknya. Otak berfungsi sebagai mengatur seluruh aktivitas tubuh. Sedangkan sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi untuk menyalurkan informasi dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Otak memiliki 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil yang berada di sini, yang ini, dan yang ini atau cerebellum, otak tengah, dan medula oblongata atau sumsum lanjutan. Pada otak besar, kita dapat menemukan garis yang membelahnya, yaitu hemisfer cerebri. Di ujung otak besar, kita menemukan lobus olfactory yang berfungsi untuk mengatur penglihatan. Begitulah sistem nervosum. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem digestoria pada unggas. Nah, saya akan menjelaskan di bagian pertama yaitu cavum oris atau biasa disebut dengan paruh ayam. Nah, di dalam cavum oris ini ada lidah yang dapat memudahkan pengenalan makanan menuju ke esofagus. Dan kita lihat ini palatum durum atau langit-langit mulut ini berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya saya menjelaskan di bagian faring. Faring ini merupakan tabung muskulomembranosa yang berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Selanjutnya, ini adalah esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan. Nah, fungsinya ini yaitu meneruskan makanan menuju ke crop. Nah, crop ini biasa disebut dengan tembolok yang berfungsi sebagai penahan makanan sementara. Nah, saya akan mengukur diameter tembolok ini. Nah, ini ukuran tembolok ini yaitu 8 cm. Baik, ini tekstur yang ada di crop ini sangat keras karena berisinya beras. Dan aromanya sedikit asam dan amis. Ini adalah proventriculus atau lambung kelenjar. Nah, proventriculus ini merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Selanjutnya, ini adalah ventriculus atau gizzard atau juga disebut dengan empedal. Nah, empedal ini merupakan bentukan seperti kantung bulat. Empedal memiliki otot yang sangat kuat sesuai dengan fungsinya, yaitu membuat makanan menjadi lebih halus. Ukuran diameter dari ventriculus ini yaitu 5 cm.
Nah, sini kita lihat tekstur di dalam gizzard ini masih terasa kasar, namun sudah lebih halus daripada crop ini karena sudah digiling oleh gizzard yang dibantu oleh grit yang berupa dengan batuan kecil ini. Nah, ini aromanya asam karena di ventriculus ini dalam keadaan asam. Kita lihat ini lapisan kuningnya. Teksturnya ini kasar dan berbentuk gelombang seperti ini. Setelah dari gizzard, sini yaitu intestinum tenue yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah saluran intestinum tenue yang mengapit pankreas. Nah, fungsi duodenum ini yaitu mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian berasal dari pankreas ini. Saya akan mengukur di bagian duodenum ini dengan alat yaitu tali. Setelah mengukur dengan tali, kita akan mengukur dengan penggaris. Panjangnya 25 cm. Nah, kita lihat bersama di sini tekstur dari duodenum ini sudah lebih halus ya dari gizzard tadi ini. Dan aromanya tetap asam. Setelah dari duodenum, lanjut ke jejunum. Sampai sini jejunumnya. Nah, jejunum adalah bagian saluran pencernaan usus halus lanjutan dari duodenum. Jejunum melanjutkan proses pencernaan bahan makanan dari duodenum dan fungsi utama adalah penyerapan akhir produk pencernaan. Hasil dari ukuran jejunum ini adalah 57 cm. Hasil cerna pakan di dalam jejunum ini bertekstur sangat lembut dan beraroma sedikit asam. Setelah dari jejunum, lanjut ke ileum. Ileum adalah saluran pencernaan bagian dari usus halus terakhir yang menghubungkan dengan usus besar. Nah, ileum ini memiliki peranan sebagai pengabsorpsi partikel-partikel kecil nutrien. Panjang ileum 39 cm. Lalu kita akan membelahnya. Untuk mengetahui teksturnya. Di dalam ileum ini, pakannya tadi sudah berubah warna menjadi gelap atau kehitaman. Bertekstur lembut dan sedikit padat. Aromanya, mari kita cium. Baunya agak asam. Yang selanjutnya dari pencernaan adalah seka atau usus buntu. Seka atau usus buntu ini terdapat di antara usus halus dan usus besar yang berbentuk dua kantong. Keadaan normal seka berukuran panjang 15 cm. Pada unggas sehat, sesa ini berisi pakan yang sangat lembut yang dapat keluar masuk hanya sedikit air dan perut yang diserap oleh bantuan bakteri. Selanjutnya rektum atau usus besar. Rektum merupakan perpanjangan dari usus halus, panjangnya sekitar 10 cm dengan diameter 2 kali usus halus. Bentuknya melebar dan terdapat bagian akhir kloaka. Terdapat beberapa jenis bakteri di dalam rektum ini, dan itu mengakibatkan hasil pakan di rektum ini sudah tercerna
sempurna, alias ini adalah akhirnya. Kloaka dan anus atau ven. Akhir dari saluran pencernaan disebut kloaka. Disebut juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, dan saluran reproduksi. Anus adalah bagian lubang dari kloaka yang merupakan bagian paling akhir dari sistem pencernaan pada ayam. Akan menjelaskan tentang 3 organ tambahan pada sistem digestiria, yaitu pankreas, hepar, dan vesika velea, di mana pankreas terletak di antara lipatan usus duodenum yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin karena mensekresikan hormon insulin dan glukagon, sebagai kelenjar eksokrin karena mensekresikan pankreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Tripsinogen diaktifkan di dalam usus halus oleh enterokinase menjadi tripsin yang mengakibatkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin sehingga dapat memecah protein. Di mana kantong empedu atau vesika velea, 2 saluran empedu mentransfer dari hati ke usus. Fungsi empedu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Di mana hepar, yang sering dikatakan hati, di mana fungsi fisiologis hati yaitu mensekresikan empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, diaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, dan inaktifikasi hormon polipeptida, di mana fungsi hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah yaitu biliverdin dan bilirubin. Sistem urinaria pada ternak unggas. Sistem urinaria terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ginjal atau ren, ureter, dan kloaka. Ginjal berfungsi sebagai filtrasi darah atau penyaringan darah, memisahkan air dengan zat buang, dan penyerapan kembali atau reabsorpsi zat makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga mengatur keasaman, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal terdapat dekat dengan sistem reproduksi. Ginjal berwarna merah kecoklatan. Terdapat 3 lobi, 1, 2, dan 3. Ginjal terbagi atas ginjal sinister dan dexter. Setelah darah difiltrasi di dalam ginjal, ia akan dibawa oleh ureter. Ini, di mana ureter ini berfungsi untuk membawa urin atau hasil dari ginjal ini menuju ke kloaka. Dan itulah sistem urinaria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam jantan. Sistem reproduksi pada ayam jantan dimulai dari testis. Testis ini berbentuk putih, lonjong seperti kacang, dan dia licin. Testis berfungsi sebagai penghasil hormon kelamin jantan dan penghasil sel gamet atau sel sperma. Selanjutnya, sistem reproduksinya yaitu epididymis. Di sini bagian saluran epididymis 2 dia. Ini sudah patah. Ini dan ini. Epididymis ini berfungsi untuk menyalurkan
sebagai sel transport sperma. Ia juga berfungsi sebagai penyerapan air, berfungsi sebagai pendewasaan dan pematangan sperma. Setelah sperma matang, ia akan dibawa ke saluran epididymis. Sel sperma yang telah matang akan dibawa menuju tractus deferens atau saluran tractus deferens. Saluran deferens ini berfungsi untuk membawa sel sperma matang yang sudah dewasa menuju kelakah dan siap untuk membuahi sel oviduk atau sel telur. Begitulah penjelasan mengenai sistem reproduksi pada ayam jantan, yang mana lebih simpel daripada ayam betina. Saya akan menjelaskan tentang sistem respiratorius. Berawal dari nares yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Sep itu menuju ke laring dan dihubungkan ke trakea. Trakea ini berfungsi untuk menghubungkan saluran pernapasan ke pulmo, di mana pulmo ini berfungsi sebagai pertukaran CO2 dan O2 atau jantung yang memiliki bagian atrium dan ventricle. Atrium sinister dan dexter, ventricle sinister dan dexter. Sekian presentase kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Thanks for watching. Don't forget subscribe.